Shalom dan selamat pagi buat seluruh anak didik Mister semua. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mister berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, buat anak didik Mister, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik yang baru, yaitu di pelajaran 12 berbicara tentang melayani dalam keluarga. Tahukah kamu anak-anak didik Mister, apa itu melayani dalam keluarga? Atau pernahkah kamu sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga kamu pernah melayani keluargamu? Nah, di sini kita akan belajar kira-kira bagaimana itu melayani di tengah-tengah keluarga dan contoh-contoh seperti apa yang harus kita lakukan sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Nah, setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk melayani keluarganya, di mana keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Anak-anak ini siapa? Mungkin abang, kakak, adik, atau lain sebagainya. Itu adalah termasuk keluarga. Nah, dan di sana kita mau melayani tentang keluarga. Nah, apakah keluarga kita hanya sebatas ayah, ibu, kakak, dan adik? Ternyata keluarga kita adalah sungguh sangat banyak. Contoh, mungkin ada pamanmu, ada tantemu, ada nenek, ada kakek, lain sebagainya. Selagi itu berhubungan dengan keluargamu, maka itu juga termasuk di keluarga kita. Dan kita harus melayani mereka. Oke, buat anak didik Mister, mungkin kamu berkata, kira-kira apa rupanya contoh untuk melayani di tengah-tengah keluarga? Nah, kamu sebagai anak di tengah-tengah keluarga, teristimewa kamu yang sudah kelas 6, ya kan? Mungkin kamu bertanya, kira-kira mau seperti apa yang akan saya lakukan? Mungkin membantu orang tua kamu. Mungkin kamu tidak langsung bisa mendapatkan penghasilan, ya kan? Namun, apa yang bisa kamu kerjakan membantu orang tuamu, maka kerjakan itu. Contohnya kira-kira seperti apa, Mister? Contohnya, kamu bangun tidur, kamu rapikan tempat tidurmu, kamu lipas selimutmu, itu juga sudah melayani keluarga. Contoh lagi, ya kan? Atau kamu mencuci piring, menyapu rumah, mengepel, membersihkan pekarangan rumah, itu juga termasuk melayani keluarga. Namun, di sini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab, di mana mereka adalah orang yang bersaudara, tetapi hidupnya rukun dan tak mau melayani antara yang satu dengan yang lain. Di sini kita akan belajar. Kamu buka buku bosmu di halaman 95. Di sana belajar tentang Abram dan Lot. Abram dan Lot adalah bersaudara, ya. Mereka bersaudara. Bersaudara bukan abang kakak, ya kan? Adik kakak, tetapi mereka bersaudara dari orang tua mereka. Apa yang mau kita teladani dari kehidupan Abram dan Lot? Ternyata Abram dan Lot ketika mereka di suatu tempat, mereka diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mereka dicukupkan Tuhan, segala ternak mereka diberkati oleh Tuhan. Abram dan Lot diberkati oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka cinta kepada Tuhan. Namun, apa yang terjadi? Suatu ketika ada masalah, ada tantangan yang boleh dialami oleh Abram dan Lot, di mana ternyata ketika mereka semakin diberkati, ketika ternak mereka semakin banyak jumlahnya, ternyata setiap hari atau sering sekali ternyata prajurit atau bawahannya Abram bertengkar dengan bawahannya Lot. Bawahannya Abram bertengkar dengan bawahannya Lot. Di mana ketika mereka ingin membuat ternak mereka makan, mereka berebutan rumput yang bagus. Mereka berebutan untuk memberikan makanan kepada domba-domba mereka, kepada ternak-ternak mereka semua. Itulah yang terjadi setiap hari. Mereka berantem. Sehingga adalah terjadi sesuatu pernyataan di dalam kehidupan mereka. Ketika Abram dan Lot mengetahui itu, Abram sebagai anak Tuhan tidak mau hanya gara-gara harta, hanya karena rumput, keluarga mereka atau hidup mereka tidak menjadi rukun. Suatu ketika Abram yang memiliki saudara Lot sungguh sangat bagus jiwanya atau karakternya. Lalu Abram bertanya kepada Lot, silakanlah kamu memilih mana tempat untukmu
daripada kita berantem, daripada kita menjadi jaga jarak, daripada kita tidak hidup rukun, silahkan kamu yang memilih di mana tempat yang akan kamu pilih. Nanti sisanya baru itu yang menjadi bagian saya. Itu yang dikatakan oleh Abram. Lalu Lot, saudaranya Abram, dia boleh memilih rumput yang begitu hijau. Dia memilih tempat yang begitu bagus. Lalu ketika Lot telah memilih itu, Abram tidak marah, Abram tidak kecewa, ya kan? Abram tetap menerima itu hanya untuk membuat semua keluarga mereka rukun. Lalu ketika Lot telah memilih itu, maka Abram menerima apapun dari apa yang tidak dipilih oleh Lot. Lalu dengan kejadian itu mereka pun hidup damai, ya kan? Anggota atau bawahannya Abram dan Lot tidak lagi bertengkar hanya gara-gara makanan, tetapi mereka menjadi hidup rukun. Disinilah kita mau belajar tentang bagaimana sebenarnya sosok anak-anak Tuhan yang hidup rukun. Nah, di sini ya kita mau belajar dulu dan kita mau bersama-sama dulu bernyanyi tentang Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan itu adalah orang-orang yang mau mengalah, tidak mau menang sendiri. Mau mengalah demi kebaikan keluarganya sendiri. Itu adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Abram adalah orang yang mau melakukan yang terbaik, mengalah demi kebaikan. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi menciptakan sesuatu yang baik, yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya. Dan kita juga sebagai anak-anak Mister, disinilah kita belajar tentang untuk melayani keluarga kita. Siapapun kamu dan bagaimanapun kamu, mari kita sama-sama belajar untuk melayani di tengah-tengah keluarga, khususnya buat orang-orang yang kita kasih. Sama-sama kita bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Ku lihat di wajahmu, hati wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Oke, buat anak didik Mister, tadi kita sudah bernyanyi tentang Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, dari pembelajaran kita di hari ini, biarlah kita boleh mengambil rema dan kita mengerti dan memahami bahwasanya sungguh sangat penting mencintai dan melayani keluarga kita. Sampai di sini pertemuan kita. Silakan kamu kerjakan LK kamu yang akan Mister kirimkan dan kamu kirimkan tepat waktu kepada Mister. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tetap dijaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.